Respon Polri usai Ferdy Sambo tuding penyidik ingin semua orang di rumahnya jadi tersangka. Saudara Ferdy Sambo, terhadap keterangan 5 orang saksi ini, apakah keterangannya benar semua atau salah semua atau tidak tahu menahu? Bantahan terhadap mohon maaf dari ahli kriminolog, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, sehingga hasilnya juga tidak akan komprehensif dan justru subjektif, di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan penyidik Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri bekerja sesuai dengan fakta hukum dalam menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Adapun hal itu merespon pernyataan mantan Kadif Propam Polri yang juga terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, Ferdy Sambo, yang menyebut penyidik polisi ingin semua orang di rumahnya menjadi tersangka. Tim Sus bekerja berdasarkan fakta hukum, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi Selasa 20 Desember 2022. Dedi mengatakan majelis hakim memiliki kewenangan terhadap proses persidangan. Oleh karenanya Polri menyerahkan semua putusan kepada majelis hakim. Itu kan sudah ranah persidangan dan domainnya hakim yang menilai, ujar dia. Diberitakan sebelumnya, Ferdy Sambo menyebut kerja penyidik kepolisian yang terkesan subjektif dalam kasus tersebut. Kemudian terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut karena ini menyangkut istri saya. Yang kedua, yang mulia, dari 2 dokter ahli forensik, kenapa tadi penasihat hukum kami ingin penegasan terhadap luka, karena sampai pada persidangan ini belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap korban Joshua. Sekali lagi saya terima kasih, semoga seluruh yang mendengar ini sudah bisa menyampaikan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh saya ataupun yang lain. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim Sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Saya ulangi, tim Sus telah menetapkan Saudara FS sesuai dengan perintah Pak Kapolri bahwa tim Sus khususnya dalam hal ini Hakim Riksa atau Hakim Sidik harus melakukan pemeriksaan secara maraton, secara tepat, dan juga berkoordinasi dengan kejaksaan. Dan ini sudah dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan kejaksaan agar dalam waktu tidak terlalu lama juga berkas perkara segera dilimpahkan ke kejaksaan. Menurut ahli kriminologi, bisa saudara ahli jelaskan apakah perlakuan dari para terdakwa dalam hal ini yang sekarang menjadi terdakwa dapat dijelaskan bisa dijelaskan apakah itu merupakan perencanaan atau bagaimana? Ya, berdasarkan ilustrasi tadi dan juga berdasarkan kronologi yang diberikan oleh penyelidik kepada saya melihat memang di sana terjadi perencanaan. Dan kemudian mengapa Rizal itu kemudian bersedia melakukan, karena di dalam posisi hubungan kerja itu dia paling bawah ya. Bayangkara 2 itu kan pangkat paling rendah, sementara yang memerintahkan amat sangat tinggi. Kemudian barangkali di antara ajudan maupun pembantu rumah tangga di sana dia juga paling junior barangkali ada di sana, sehingga kemungkinan melakukan penolakan menjadi lebih kecil ya, apalagi dia
masih baru menjadi anggota polisi, takut akan kehilangan pekerjaan dan seterusnya, itu barangkali yang lebih berpengaruh. Dan memang ada perencanaan. Karena yang menarik begini, bagi seorang perwira tinggi polisi, dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi. Satu alat bukti tidak cukup dan harus ada visum yang diperoleh. Tapi tindakan-tindakan itu tidak dilakukan. Meminta kepada putri untuk melakukan visum agar supaya kalau mengadu kepada polisi alat buktinya cukup. Awalnya Ferdy Sambo menanggapi keterangannya saksi ahli yang merupakan kriminologi dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa. Sebab menurut dia saksi ahli hanya membaca kronologi peristiwa dari pihak penyidik saja. Mohon maaf dari ahli kriminolog, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, ujar Sambo dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 19 Desember 2022. Menurut Ferdy Sambo, kronologi yang diberikan oleh penyidik kepolisian membuat pendapat Mustafa tidak komprehensif dan bersifat subjektif. Tak berhenti sampai di situ, Sambo menuding penyidik kepolisian membuat kronologi tersebut agar semua orang berada di rumah dinas Kadif Propam Polri saat pembunuhan terjadi dijadikan tersangka, di mana penyidik ini menginginkan semua di dalam rumah itu harus jadi tersangka, kata Ferdy Sambo. Sebelumnya, Mustafa menyampaikan pendapat sebagai kriminolog terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Mustafa mengatakan pelecehan seksual yang diklaim Putri Chandrawati terjadi di Magelang tidak bisa dijadikan motif yang kuat bagi Ferdy Sambo untuk membunuh Brigadir J. Pasalnya, peristiwa pelecehan tersebut tidak jelas karena tidak ada bukti yang kuat untuk mendukung. Diketahui Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa secara bersama-sama telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Dalam dakwaan jaksa, Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi Propam kala itu, Ferdy Sambo. Peristiwa pembunuhan tersebut terjadi setelah Putri Chandrawati mengaku dilecehkan Yosua di Magelang. Kemudian Ferdy Sambo marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan Richard Eliezer, Rizky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Akhirnya Brigadir J tewas dengan luka tembak di rumah dinas Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan 8 Juli 2022. Atas perbuatannya, kelima didakwa melanggar pasal 340 KUHP Subsidiar, pasal 338 KUHP JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP JO, pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.